Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah mendapat syafaat yaumul hisab dari junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus pada video kali ini, kami akan membahas perkembangan aspek kognitif peserta didik sekolah dasar dengan topik pembahasan yang pertama, perkembangan kognitif anak kelas 1, perkembangan kognitif anak kelas 2-3, perkembangan kognitif anak kelas 4-5, dan perkembangan kognitif anak kelas 6. Semoga materi yang kami bawakan pada video ini dapat bermanfaat. Pada pembahasan pertama mengenai perkembangan kognitif anak kelas 1 memiliki 3 aspek, yaitu C1 adalah mengingat, C2 yaitu memahami, dan C3 adalah menerapkan. Kemampuan kognitif anak pada tahap pengetahuan dan pemahaman masih terbatas. Pembelajaran yang dilaksanakan juga haruslah menggunakan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kemampuan kognitif pada anak kelas 1 dengan usia 6-7 tahun. Anak sudah bisa melakukan penambahan dan pengurangan dasar sampai 20, belajar dari apa yang dibaca dan didengarnya, memahami konsep angka dan waktu, memahami perintah yang terdiri dari 3 bagian terpisah, memprediksi pola serta mengenali dan menciptakan pola sendiri, mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mengolah informasi, menghitung sampai 100 dengan lompatan 2, 5, dan 10 angka, dan yang terakhir adalah mengenali simbol angka 0 sampai 100 dan tulisan angka 0 sampai 20. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak kelas 2 usia 8-9 tahun. Biasanya ditandai dengan kemampuan anak itu bisa berpikir kritis dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan pada fase ini juga sudah memasuki ranah C2 memahami dan C3 menerap. Selanjutnya, di akhir kelas 3, anak sudah menguasai beberapa hal. 1. Melihat alasan dibalik suatu peristiwa atau masalah dan banyak bertanya untuk mengumpulkan informasi. Kedua, memahami konsep sebab akibat dan membuat hubungan konsep atau ide yang lebih mendalam. Ketiga, melakukan operasi matematika yang lebih sulit seperti pembagian dan perkalian. Keempat, membuat rencana sebelum melakukan sesuatu. Kelima, bisa duduk diam dan memperhatikan sesuatu yang lebih menarik selama 30-45 menit. Keenam, menggunakan kalimat kompleks dan berbagi ide kalimat untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif kelas 4 sampai kelas 5, usia 10 sampai 11 tahun. Pada fase ini, anak mulai dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah dan menilai informasi secara kritis atau menunjukkan kemajuan dalam kemampuan berpikir dan belajar. Fase ini juga mereka mulai mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dan mulai mengevaluasi hasil informasi serta proses yang mereka lakukan selama pembelajaran. Ada 2 tahap, yaitu C3 menerapkan, C4 mengevaluasi. Pada perkembangan kognitif di tahap ini, anak mulai menggunakan rumus matematika untuk menghitung luas atau volume objek dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghitung berapa banyak buah yang dibutuhkan untuk dikupas. Selanjutnya, anak dapat menerapkan keterampilan sosial seperti bekerja sama dalam kelompok, yang dimana mereka harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Contohnya, mereka bekerja sama untuk membagi tugas seperti mencari informasi, menggambar, dan menulis. Selama tahap ini, mereka berlatih berkomunikasi dengan teman-teman mereka, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam berkelompok juga, anak dapat mengevaluasi kontribusi masing-masing anggota dan memberikan umpan balik tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dari tugas yang mereka kerjakan. Contohnya, memberikan umpan balik yang positif seperti kepada temannya, saya suka bagaimana kamu menggambar bunga dan itu sangat membantu. Dan juga memberikan saran seperti mungkin kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan hasilnya agar lebih percaya diri kepada teman-temannya.
Selanjutnya, anak mulai melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk meningkatkan proses belajar yang mereka lakukan. Contohnya, mereka mencatat apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka merasa saat bekerja sama dalam kelompok, dan apa yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya ada perkembangan kognitif kelas 6 usia 12 tahun. Pada fase ini, perkembangan kognitif anak yang dimana mereka dapat mengevaluasi informasi dan menciptakan ide atau produk baru, serta mereka juga mulai berkembang pesat, berpikir abstrak dan logis. Kemampuan perkembangan ini juga mencerminkan peningkatan dalam berpikir kritis atau kreatif untuk pembelajaran dan potensi diri mereka. Ada 2 tahap, yaitu C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Tahap ini anak mulai bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan produk atau ide baru. Mereka juga dapat membandingkan berbagai sumber informasi dan menentukan mana yang lebih relevan ataupun lebih baik. Selanjutnya, anak mulai memiliki potensi untuk menghasilkan ide baru atau kreativitas. Contohnya, menggambar atau membuat kerajinan dari bahan daur ulang memungkinkan anak untuk mengekspresikan diri dan menciptakan sesuatu yang unik. Selanjutnya, anak dapat melakukan refleksi, memahami konsekuensi dari tindakan dan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Contohnya, seorang guru memberikan tugas PR untuk dikerjakan di rumah kepada siswa. Jika mereka tidak menyelesaikannya, mereka dapat memahami dan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, anak mulai mampu menilai dan mengevaluasi informasi dari yang sebelumnya dan berbagai informasi yang mereka dapat. Contohnya, seorang anak diminta untuk membuat suatu tugas dan anak itu pun mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, Google, dan video. Setelah itu membandingkan informasi yang didapat, menilai dan memilih mana data yang paling relevan untuk dimasukkan ke dalam tugas yang mereka kerjakan.